Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Kami terdiri atas 4 orang, yaitu ada saya sendiri bernama Ubay Hermansyah, yang kedua ada Adri Fauzi, dan yang ketiga ada Gidan Rahkusumo, yang keempat ada Vibi Alfianur. Ya, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki berbagai macam ras, agama, suku budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Indonesia juga memiliki lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 1.300 suku, dan lebih dari 700 bahasa. Sehingga masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural secara tidak langsung. Masyarakat multikultural adalah hakikat bangsa Indonesia yang harus diakui keberadaannya, sehingga prinsip multikultural ini harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Faridah Hanum Nasihat Raja 2006 dalam Ali M. Rashad 2019. Secara etimologis multikulturalisme terdiri dari tiga kata, yaitu multi atau banyak, kultur ya atau budaya, dan isme yaitu aliran atau paham. Yang berarti multikulturalisme adalah suatu aliran atau paham tentang kebudayaan yang mengarah kepada keberagaman. Lalu ada juga yang mendefinisikan multikulturalisme berasal dari kata mulkultur yang terangkai dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti budaya atau kebudayaan. Sehingga multikultur dipahami sebagai banyak budaya atau keberagaman budaya. Kondisi masyarakat yang beragam budaya atau multikultur disebabkan karena latar belakang yang juga beragam, seperti suku, rumpun, etnis, dan bangsa. Keadaan ini bersifat alamiah sehingga menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan tidak mungkin diubah menjadi monokultur. Suku bangsa atau etnis di Indonesia sangat beragam dan berbeda. Perbedaan ini pun diwariskan pada masa penjajahan Belanda sebagai salah satu strategi politisnya. Maka etnis di Indonesia lebih cocok disebut sebagai multsubensis atau suku bangsa daripada multiensis. Dilihat dari rasnya, suku bangsa itu pun tidak terlalu mencolok perlakuannya. Hanya dari bahasa dan budayanya saja yang terlihat. Itu pun kerap sudah membaur karena perkawinan. Perbedaan ras memang ada, tapi tidak mendapat perlakuan khusus. Perlakuan khusus lebih pada daerahnya, sehingga tetap disebut sebagai suku bangsa Indonesia. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu bagaimana Islam memandang keberagaman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini adalah dalil tegas yang menunjukkan Islam mengakomodasi keberagaman masyarakat. Bahkan keberagaman itu justru menjadi modal agar terciptanya komunikasi, koneksi, dan kerjasama untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan bahwa perbedaan ras, etnik, suku itu harusnya menjadi landasan untuk kita saling kenal mengenal, bukan kita saling caci mencaci atau saling membenci. Dan kita juga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tapi di samping keberagamannya Indonesia, ternyata di kalangan umat Islam pun terdapat keberagaman, dan itu malah menyebabkan permusuhan di antara umat Muslim. Maka Islam sendiri memiliki tiga konsep dalam memandang keberagaman tersebut. Yang pertama adalah konsep tanawu al-ibadah atau keragaman cara beribadah, yaitu maksudnya adalah mengakui adanya keberagaman selama praktik ibadah masih merujuk pada Rasulullah. Keberagaman dalam beribadah merupakan hasil interpretasi dari semua perilaku Rasulullah yang terdapat dalam riwayat hadis. Interpretasi pasti menimbulkan perbedaan-perbedaan. Untuk menyikapinya, kita bisa mencari sumber yang jelas, yang lebih dekat dengan kebenarannya dan dipercaya oleh banyak ahli.
Yang kedua adalah konsep al-mukhti'u fi al-ijtihadi lahu ajrun. Yang salah, yang artinya adalah yang salah dalam berijtihad pun mendapat ganjaran. Maksud dari konsep ini adalah jika seseorang melakukan ijtihad namun bentuk ijtihadnya salah, ia tidak akan berdosa. Ia akan tetap mendapatkan pahala selama tetap mengikuti pendapat ulama. Perlu diketahui bahwa yang menentukan seseorang berdosa atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Walaupun begitu, kita harus tetap memperhatikan bahwa yang mengemukakan ijtihad itu pendapat merupakan orang yang otoritas keilmuan yang disampaikannya telah melalui ijtihad. Jadi bukan sembarangan orang bisa berijtihad dan tidak sembarangan orang bisa menyampaikan suatu ijtihad. Yang ketiga adalah konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al mujtahid, yang artinya adalah Allah belum menetapkan suatu hukum. Jadi sebelum upaya ijtihad dilakukan oleh seorang mujtahid, konsep ini dapat kita pahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, diharapkan para mujtahid dapat menetapkannya melalui ijtihad. Dari ketiga konsep di atas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mentolerir adanya perbedaan, bahkan untuk sesama muslim sendiri, karena kebenaran hanya milik Allah, sedangkan interpretasi bersifat relatif. Banyaknya perbedaan adalah wajar. Perbedaan tidak harus menghadirkan pertentangan dan permusuhan. Jika terjadi permusuhan, sebaiknya diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gidan Rahkusumo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman tinggi, baik itu keberagaman budaya maupun agama. Ada 600 etnik atau suku di Indonesia dan 6 agama resmi. Bahkan masih ada 245 kepercayaan atau agama lain yang tidak resmi. Etnik-etnik yang ada di Indonesia mayoritas merupakan orang asli Indonesia yang bernenek moyang bangsa Austronesia, yakni bangsa Melayu tua dan Melayu muda. Sementara itu masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kepercayaan tradisional yang berciri animisme dan dinamisme. Bahkan ada yang mencampurkannya dengan agama dari luar seperti Islam Abangan dan Kejawen di Jawa, Sunda Wiwitan, dan lain-lain. Sementara itu ada pula suku yang bukan orang asli Indonesia atau pendatang baru, yakni bangsa Arab yang berasal dari Hadramaut atau Yaman, bangsa Cina yang datang dari provinsi Yunan, bangsa India yang berasal dari Tamil, dan bangsa Eropa, baik itu Eropa murni maupun yang campuran, seperti orang Totok atau orang Indo yang datang ketika zaman kolonialisme Belanda. Mayoritas masyarakat RI beragama Islam Sunni dengan persentase 86,70%. Sementara sisanya adalah minoritas Kristen Protestan dengan persentase 7% dan Katolik dengan persentase 3,12%. Islam datang ke Indonesia melalui banyak cara. Teori yang terkenal seperti teori Gujarot, teori Cina, teori Persia, dan teori Arab. Ketiga hal tersebut menjadi tantangan dalam menjalankan hidup dalam keberagaman. Jadi dengan Indonesia yang memiliki keberagaman tinggi, ada 600 etnik atau suku di Indonesia, mayoritas masyarakat RI yang Muslim, terdapat juga agama-agama lain yang minoritas, itu menunjukkan jika masyarakat diwarnai dengan berbagai macam perbedaan.
Kondisi tersebut menyimpan potensi konflik ternyata. Kenyataannya, konflik masih sering terjadi yang dilatar belakangi dengan keberagaman tersebut. Rasa kesukuan dan kedaerahan yang berlebihan mampu memecah belah bangsa dan negara. Hal ini nyata terjadi di RI. Bisa kita lihat dari konflik yang terjadi terutama pasca era reformasi, seperti konflik Poso, konflik Ambon, tragedi Sampit, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa rasa kesukuan dan kedaerahan sangat berpotensi memecah belah bangsa melalui kepentingan masing-masing kelompok yang berkonflik tersebut. Sehingga perlu adanya kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok sosial. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita, apalagi kita yang merupakan seorang muslim yang menjunjung tinggi Islam rahmatan lil alamin, untuk menjaga toleransi umat dalam menyikapi tantangan dalam keberagaman. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian. Jadi kita akan menjaga sikap saling menghargai dan menghormati melalui toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata tolerar, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat dikatakan istilah pada konteks agama dan sosial budaya, yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya, toleransi beragama di masa penganut agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan agama minoritas lainnya. Jadi toleransi antara umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan dan menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Pandangan ini muncul di latar belakangi oleh semakin meruncingnya hubungan antara umat beragama di Indonesia. Penyebab munculnya ketegangan antar umat beragama yaitu kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Sifat dari setiap agama yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah, kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Para pemeluk agama tidak mampu mengontrol diri, sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama lain. Kecurigaan terhadap pihak lain, baik antar umat beragama, inter umat beragama, atau antar umat beragama dengan pemerintah. Pluralitas agama hanya dapat dicapai seandainya masing-masing masyarakat bersikap lapang dada satu sama lain. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan memiliki makna bagi kemajuan. Melalui toleransi diharapkan terwujud ketertiban, ketenangan, dan keaktifan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing tersebut. Baik pihak masjid maupun gereja akan bergabung untuk mencegahnya. Selain itu, toleransi antar umat beragama antara pemeluk agama Islam dan Kristen di Gereja Kristen Jawa GKJ, Joyodiningrat, dan Masjid Al-Hikmah Sarengan, Kota Solo, Jateng yang sudah tercipta sejak dulu. Dua bangunan tersebut berdampingan serta memiliki alamat yang sama, namun perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat empat untuk saling menjaga kerukunan, menghormati, dan mengembangkan sikap toleransi.
bangunan Masjid Al-Hikmah yang didirikan pada tahun 1947, sedangkan GKJ Joyodiningrat didirikan 10 tahun sebelumnya atau sekitar 1937. Namun toleransi antar umat beragama telah tercipta sejak lama di sini. Keindahan toleransi semakin tercermin pada pelaksanaan Idul Fitri yang jatuh pada Minggu yang segera disikapi oleh pihak gereja yang memundurkan jadwal misalnya menjadi jam 10 waktu Indonesia Barat. Berbanding terbalik jika toleransi tidak diterapkan, bagi kita bagaimana kejinya ketika kasus intoleran yang terjadi di Lampung berawal dari saling menghina agama yang berujung pada pembakaran rumah di perkampungan Bali. Korban yang tidak berdosa mendapatkan ganjaran oleh aksi intoleran. Tidak menutup kemungkinan jika ini masih terjadi di Indonesia, 20 tahun ke depan Indonesia hanyalah sebuah nama. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tak terlepas dari perbedaan. Perbedaan adalah kunci dalam kebahagiaan. Kita akan melangkah ke jalan yang benar dengan intoleransi atau kita melangkah di jalan kehancuran. Oleh sebab itu, sudah saatnya masyarakat mulai sadar betapa pentingnya toleransi dan harmonisasi antar umat beragama dalam merawat NKRI.